Sebagaimana yang kita lihat di sini, dolar mungkin udah berada di bottom ya, di XY maksudnya, bukan dolar ya. Indeksnya sedang berada di bottom ya. Dan kalau kita perhatikan juga untuk sementara waktu belum terlalu memang menunjukkan gejala-gejala pembalikan arah ya, biarpun lagi di bawah tapi belum ada pembalikan arah. Dan kalau kita melihat ya USDT BIDR, nah ini salah satu indikator ya yang biasa dipakai untuk menganalisa harga dolar ya, dan ini BIDR, Binance Indonesian Rupiah ya. Nah, jadi kemarin sempat di harga sekitar 14.600-an dan hari ini udah lumayan naik. Nah, kalau yang aku lihat kayak memang dari USDT BIDR ini bisa aja harganya akan terus naik untuk sementara waktu sampai kita menunggu FOMC ya. Ingat, FOMC tanggal 3 Mei ya. Di situ adalah penentuan hidup dan mati kita. Apakah The Fed tetap akan menaikkan 25 PPS atau tidak menaikkan, semuanya akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin. Ketika dia bilang naik 25 BPS, sudah mungkin akan banyak juga bank ya, bank Amerika yang scam, yang crash ataupun apalah itu ya, dan kemudian berdampak pada si market dan juga berdampak pada ekonomi, tatanan ekonomi global ya. Nah, jadi orang pada bingung nih ya, pada mau pindah ke kripto atau ke emas, tapi suku bunga sama aja naiknya gitu. Jadi orang lebih prefer ya mindahkan duitnya kemana, ke dolar gitu. Tapi kalau ke dolar sama aja mereka crash di bank tersebut gitu. Jadi mereka harus memindahkan ke aset-aset yang lebih beresiko gitu ya. Nah, jadi aku belum ada idea untuk tanggal 3 nanti ya. Nanti mungkin videonya besok ya. Selain sekalian video CC atau close candle daily, monthly ya. Karena besok lusa udah bulan bulan Mei, dan kita akan buat video kira-kira prediksi di Mei ini gimana, karena banyak banget yang bilang di Mei akan krusial, Mei akan berdarah-darah, segera tinggalkan market di saat bulan Mei ya. Kita akan melihat sentimen apa sih yang ada dan analisa-analisa dari beberapa analis juga, karena kita perlu juga yang namanya referensi ya. Ingat, semua analisa orang itu nggak ada yang sama. Kenapa? Karena mereka semua punya perspektif masing-masing gitu ya. Perbedaan dikit aja itu udah mengubah tatanan analisa tersebut. Jadi kita hanya perlu mencari analisa orang yang menurut kita ya sama dengan analisa kita dan kita yakini gitu. Misalnya nih ya, kalau menurut aku yakin nih misalnya USDT BIDR mungkin akan ke 15.000 minggu depan misalnya nih ya. Nah, kita cari nih analisanya. Banyak yang analisa kalau akan ke 14.900, akan 14.800, tapi kita cari nih, ada nggak yang sependapat sama kita akan ke 15.000? Ternyata ada tuh. Ya udah, kita lihat analisanya juga gitu. Jadi artinya kita punya pegangan. Nah, aku mungkin referensinya sama dengan si A misalnya ya. USDT akan ke sekian. Nah, jadi so far kalau aku lihat, kalau semakin naiknya USDT nanti, mungkin akan berpengaruh terbalik pada harga si Bitcoin ini sendiri. Ya, Bitcoin tadi udah sempat naik, kemudian dia meretest. Dan untuk sementara waktu benar-benar kalau kita perhatikan candlingnya ini benar-benar nggak ada pola sama sekali ya. Kita bingung juga candlingnya ini candling jenis dan modeling apa gitu. Ya, kalau dibilang bullpen harusnya iya, tapi kenapa nggak kayak RSI-nya gitu ya. RSI, stokastik itu kayak bener-bener gak ada pola di time frame 4 jam. Apalagi di time frame 1 jam. Bener-bener kayak apa ya, kayak ngocok aja gitu. Nggak masuk akal gitu. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Nah, dan di sini juga kalau kalian perhatikan, nah itu RSI-nya hanya ranking di area middle RSI atau kekuatan middle di 50. Dan aku juga belum punya ide atau tanggapan bagaimana si RSI ini, dan sementara waktu ya mungkin masih menunggu validitas daripada si bullish penan ini ya. Terlebih kita ternyata weekend, wajar aja volumenya kayak gini tuh wajar gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.